sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua RW 1 sampai RW 20, LMK RW 1 sampai RW 20, Ketua kelompok kelurahan, teman-teman dari Bank Sampah, PPSU, GMS Kelurahan Sunter Agung. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Kasih Bank yang beberapa minggu yang lalu saya telah mengikuti kegiatan Diklat Pembangunan Berkelanjutan Angkatan ke-7 tahun 2025. Dan sebagai lanjutan dari Diklat itu, kita wajib untuk selaku pembelajaran buat kita semuanya untuk menyampaikan kepada warga, Bapak Ibu sekalian terkait pendidikan yang telah kita pelajari di Diklat, yaitu sosialisasi pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini saya akan memaparkan beberapa materi ya Bapak Ibu ya. Silakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa kegiatan yang menjadi aspek dalam pembangunan berkelanjutan itu terkait dengan Undang-Undang Pasal 22 Tahun 2029. Di situ terkait keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial budaya. Dan pada kesempatan ini saya mengangkat dalam pembangunan berkelanjutan terkait ketahanan pangan, terutama di Kelurahan Sunter Agung. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu ini di Kelurahan Sunter Agung digalakkan terkait ketahanan pangan. Dan untuk ketahanan pangan itu ada beberapa aspek, antara lain ketahanan pangan, ketersediaan pangan, dan yang kedua aspek akses pangan, dan hal yang ketiga adalah pemanfaatan pangan. Dan Bapak Ibu terkait ketahanan pangan itu, slide selanjutnya. Bapak Ibu untuk Kelurahan Sunter Agung, kita saat ini menggalakkan terkait ketahanan pangan, program ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan di Kelurahan Sunter Agung itu kita sekarang adalah urban farming ya, Bapak Ibu sudah mengetahui bersama. Kan yang kemarin-kemarin kita laksanakan urban farming yang kita laksanakan di RW 5, Bapak yang ada di sini RW 5 dan RW 6 dan RW 8. Di situ ada urban farming. Ya Bapak Ibu ya, dan juga terkait budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele itu kan ada yang melalui bak fiber itu Bapak Ibu ada di RW 8 ya, dari RW 8. Terus yang di RW 5 dan 6 itu di saluran. Ada kan sebutan kemarin disebut apa? Bule mesra ya. Apa itu satunya bule ongos. Nah, di sini kan hadir dari RW berapa nih? RW 6. Bule mesra itu pada tahu nggak apa itu bule mesra? Budidaya lele. Budidaya lele di saluran air bersama. Terkait bule mesra, ada nggak yang paham itu? Nah, silakan Ibu dari RW 6. Kenapa tadi Bu? bule mesra itu apa? Bule mesra itu budidaya lele yang ditumbuh kembangkan di dalam saluran got
Yang ya saluran bersama lah intinya. Oke ya Ibu ya. Izin Bu, dari saudara saya sebagai petani ingin bertanya mengenai tentang buat farming karena saya ini banyak menanam tanaman yang soal ketahanan pangan itu ya. Ada kangkung, ada ubi, ada jagung. Nah terkendala masalah untuk pemupukan apakah bisa dibantu dari pihak kelurahan itu ya? Ya, kita selaku aparat pemerintah Kelurahan Sunter Agung tentu kita mendukung warga yang melaksanakan urban farming. Makanya itu kebetulan teman-teman di PPSU Kelurahan Sunter Agung itu kan ada pembuatan kompos juga sih ya dari hasil kepingan pohon dan lain-lain gitu. Kita usahakan kita akan bantu terkait pemupukan. Dan itu pun kalau kita kan juga terbatas nih, nanti kita akan minta bantuan juga dari UPK LH. Biasanya itu kita bisa dikasih bantuan terkait pupuk ya. Nanti kita akan bagikan. Ya, nanti ini aja surat permohonan ke kelurahan ya, kita bisa bantu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, sampai di sini untuk paparan materi saya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya mau tanya, itu kemarin di Bule Tonggos banyak ikan lelenya yang pada mati. Itu karena airnya yang gantinya kurang kontinu atau bagaimana ya? Oke, ya terkait Bule Tonggos ya, itu kan pemanfaatan dalam bekas untuk memasukkan ikan lele ya di situ ya. Pertanyaannya, ada yang mati ya? Iya. Mati semua enggak? Apa Enggak, semua? tapi ada yang mati. Oh, berarti masih ada yang sebagian bisa digoreng kan Bu? Nah, oke, terkait ikan yang mati, kemungkinan itu Bu, maksudnya dalam itu kan harus ada sirkulasi nih, sirkulasi udaranya juga, dan juga terkait penggantian airnya ya. Kemungkinan itu kurang bersih juga ya. Itu kan kalau untuk budidaya di dalam bekas itu kan harus ada bersih juga airnya. Itu harus tiap saat harus dicek juga ya. Mungkin ada beberapa hari harus ada penggantian air. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Demikian paparan singkat pada saya pada siang hari ini terkait pembangunan berkelanjutan. Semoga materi ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan lebih semangat ya untuk berkarya buat Kelurahan Sunter Agung. Dan lebih semangat buat warganya masing-masing di wilayah memanfaatkan lokasi yang sempit tetapi bisa bermanfaat. Jangan mengatakan kan lokasi saya sempit, untuk bisa digunakan bisa dong ya, seperti contoh-contoh tadi ya. Demikian Bapak Ibu, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sosialisasi pembangunan berkelanjutan pada hari ini kami nyatakan selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.